Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Kita meneruskan pelajaran kitab tauhid. Nanti yang ngoreksi atau yang nguji kebenarannya yang saya sampaikan kurang lebih 30 menit itu kita. Saya cuma membacakan saja. Apa judulnya yang dibahas? Maja'a fis sihri. Masalah sihir. Mudah-mudahan kita tidak salah paham berkaitan dengan itu. Dasar yang dibaca adalah dalam kitab ini. Sihir itu kata kitab ini bunyinya adalah ma khufiyah walatu fasababuhu wa minhu summiya bisihri li akhiril lail. Sihir itu makna bahasanya halus, lembut, hening, tidak terasa, tapi berpengaruh. Dari sisi bahasa itu begitu. As-sihru itu maknanya ma khufiyah, yang tersembunyi, halus, lembut. Dari sisi makna bahasa itu begitu. Dalam istilah disebutkan bahwa sihir itu menggunakan kekuatan-kekuatan yang di luar akidah yang benar. Atau dengan bahasa lain, sihir itu bisa mengatasi hukumnya Allah di dunia, hukum alam. Misalkan begini, kalau ini itu adalah kertas dibakar itu terbakar. Disulutkan di tangannya orang ya sakit, panas. Tapi kok tidak? Ini ada air tiba-tiba kok mendidih. Nah itu begitu nanti. Tapi saya mulai dulu merujuk pada ayat. Nanti dikembangkan ayatnya ini, sihir itu ya. Adik-adik, bapak-bapak, kalau di HP-nya itu ada Quran, bisa diikuti. Surat Al-Baqarah ayat 102. Mohon maaf. Al-Baqarah ayat 102. Dimulai dari menerangkan tentang Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Saya potong-potong ayatnya, mudah-mudahan tidak mengurangi makna ayat ini. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, kita tahu Pak, coba tak cek. Nabi Sulaiman itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang bisa mengatasi hukumnya Allah itu apa? Saya ulangi. Nabi Sulaiman itu diberikan kekuatan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengatasi hukumnya Allah itu apa dan apa. Di Quran diterangkan itu Pak. Salah satunya adalah bisa mengarahkan arah angin enggak? Satu. Dua apa? Bisa berbicara dengan apa? Binatang. Oleh karena itu tuduhannya orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Sulaiman bahwa Nabi Sulaiman melakukan kesihiran. Karena dianggap bisa mengatasi tidak lazimnya itu tadi.
Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr. Nah ini. Tapi setan-setan itu yang kafir, yang mengajarkan manusia tentang sihir. Sekarang tak tanya. Setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wanas? Nah, minal jinnati wanas. Tapi ayatnya ini mengatakan walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Setan-setan itu yang kafir, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Oh, kalau begitu sihir itu bisa dipelajari. Jawabannya? Iya. Kalau panjenengan tanya, ya apa Pak carane? Misalkan gitu ya. Saya merujuk di 3 ungkapan tapi bahasanya beda-beda, maknanya sama. Di kitab dulu, saya ulangi. Kalau ada orang tanya, oh berarti kalau sihir itu bisa dipelajari? Iya Mas. Ya apa Pak carane? Nah, saya merujuk di sini. Pertama, saya tidak mengajarkan itu, tapi kalau orang mau begitu, mempelajari itu, kata kitab ini la yajtami'u tasdiqus sahir awil kahin ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa orang yang masih percaya sama Quran, percaya sama agama, lalu mempelajari itu tidak bisa. Enggak nyambung. Itu bahasanya ini. Jadi mesti ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Kalau orang mau menangkan akidatul tauhid, imannya kepada Allah, kesolehannya cukup bagus, itu enggak masuk, enggak bisa masuk. Jadi saya enggak bisa nerangkan gimana caranya, karena sudah dikunci oleh kitab itu, bahwa tidak akan bisa yajtami'u tasdiqul kahin awis sihr ma'al imani bil Qur'an. Enggak nyambung, enggak akan kumpul dalam satu diri individu manusia antara tadi orang masih membenarkan dan mempercayai Quran dengan dia mau memasukkan sihir. 1, 2. Kata profesor, orangnya sudah meninggal, tapi saya punya bukunya. Dan itu betul. Dulu ketika masih hidup orangnya disebut cendekiawan muslim. Namanya siapa itu Pak? Nurholis Majid. Kata beliau begini, di dalam diri manusia ini ada ruang kosong. Nah, ini bahasanya profesor Pak, di bidang itu. Tergantung ruang kosong itu mau diisi apa. Nah, kata dia. Kalau diisi iman dan tauhid yang kuat, maka sihir klenik-klenik nggak bisa masuk. Podo sebenarnya. Lah orang Islam ya diisi dengan iman dan itu tadi tauhid kepada Allah. Untuk membentengi dan membendung supaya tidak masuk tadi. Yang ketiga, bahasanya beda-beda tapi maknanya sama. Kata guru saya dulu dalam bahasa Jawa ngomongnya gini. Sihir itu bisa dipelajari rek. Nah, terus pun di Pak Kiai, ya di pondok atau ya. Carane imannya dibuang dhisik. Nah, jadi iman. Maka di sini ayatnya tadi wa maka kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Bukan Nabi Sulaiman yang kafir, tapi setan-setan itu yang kafir. Loh, sudah dicap oleh Allah kafir. Mengapa? Yu'allimuna an-nasa sihr. Karena mengajarkan sihir. Maka para ulama menolak, tidak boleh mempelajari itu. Bahkan tidak bisa. Karena konsekuensinya tadi Qur'annya dibuang, imannya kepada Allah dihilangkan, baru bisa masuk. Hakikatnya bisa dipelajari. Ya. Nah, begitu. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Saya menukil di tafsir Pak, Harut Marut. Jangan keliru ngomong carut marut, jangan. Harut Marut.
Ada mufasir yang menyebutkan malaikat. Tapi ada yang tidak, saya mengikuti pendapat yang tidak. Manusia biasa tadi beri keistimewaan oleh Allah luar biasa, sehingga sebagian orang mengatakan itu punya ilmu sihir. Dan apa yang kami turunkan kepada 2 malaikat, itu kata sebagian tafsir, sebagian yang lain, orang yang punya sifat-sifat saking baiknya orang itu sampai diberi keistimewaan oleh Allah, lalu orang menyebut sebagai malaikat, bukan manusia itu Pak, malaikat itu. Maka bahasa Qur'annya wa ma unzila alal malakaini. Kalau jenengan mundut ini ya 2 malaikat berarti. Karena malaikat tidak mungkin mengajarkan tentang ilmu apa? Sihir. Wallahu a'lam. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Kalau ada orang mau mereka-reka mendatangi Harut Marut, kata tafsir, mau mempelajari itu. Harut Marut cuma ngomong begini, saya bisa begini ini diuji sama Allah. Jangan sampai kalian mempelajari ilmu sihir itu kalian bisa jadi kafir. Makanya tadi saya matur para ulama mengharamkan mempelajari ilmu sihir, tidak boleh. Karena di kitab itu tadi tidak akan kumpul dalam diri manusia antara iman dengan dia membenarkan sihir. Kata guru saya tadi begitu, Pak Kiai saya tadi, kata Profesor Nurholis tadi begitu. Bahasanya beda-beda tapi maknanya podo. Lah orang Islam yang dimenangkan ya akidah tauhidnya. Jadi Harut Marut mengatakan innama nahnu fitnah. Saya begini ini diuji sama Allah. Nah, sebenarnya Pak kalau kita bisa memahami yang namanya ujian itu macam-macam Pak. Orang dapat jabatan, punya ilmu, punya harta, punya ini macam-macam diuji sama Allah. Ini tak menyimpang sedikit. Saya sering ya bukan protes anak saya itu. Bapak kok ngaji terus? Ini wae corona. Enggak apa-apa. Tetap menjaga protokol, toh enggak tiap hari. Saya mengikuti kebijakan yang ada di masjid dan majelis taklim. Apa jawaban saya berikutnya? Pumpung Bapak masih sehat. Orang itu nanti ada masa tua tidak berdaya, ya, mati. Nah, ini pumpung sehat, ilmu ini ditebar. Toh Bapak bacakan aja kitab-kitab itu. Jadi orang diberi ilmu, diberi harta, diberi keistimewaan. Dalam ayat ini kayak Harut Marut tadi, itu juga diuji hakikatnya sama Allah. Nah begitu, wes kita tinggalkan. Ya. Fayata'allamuna minhuma. Nah ini Pak, naudzubillah min dzalik. Jenengan yang mencocokkan nanti kebenarannya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji. Nah itu ada mar'i wa zauji. Kekuatan sihir itu bisa memisahkan antara suami dengan apa? Istri. Loh Pak, nanti tak selipkan ya. Maka mempelajari dari keduanya itu tentang kekuatan sihir tadi, ma yu'allimuna bainal mar'i wa zauji, yang bisa memisahkan antara suami dengan istri. Coba ini bapak-bapak, adik-adik yang rawuh di sini itu mesti pernah di mana-mana mendengarkan suami istri itu hubungannya sangat kuat enggak Pak? Siapa yang bisa ingat bahasanya apa di dalam Al-Quran hubungan suami istri itu Pak? Bahasanya di Quran. Insya Allah saya pernah menyebutkan ini Pak. Maksud saya suami istri itu hubungannya sangat kuat, bahasanya disebut Al-Quran begitu, tapi bisa dijebol dengan kekuatan apa? Sihir. Loh itu loh maksud saya nanti begitu. Mitsaqan ghalidha, nggih Pak. Wes. Ya. Belum 30 menit Pak. Ya. Baru berapa itu? Masih ada waktu Pak? Masih ya. Saya manut aja. Ya. Suami istri itu Pak, di dalam surat An-Nisa disebutkan mitsaqan ghalidha. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha.
Bagaimana kamu suami mengambil pemberianmu kembali kepada istri sedangkan istri sudah mengingatkan perjanjian yang sangat kuat. Jadi kalau jenengan nalar ini suami istri itu disebut mitsaqon ghalidho, kok bisa begitu Pak Ustadz? Kok tidak orang tua dengan anak? Padahal Pak ya, padahal hubungan orang tua dengan anak itu lebih lengket, lebih kuat daripada hubungan suami sama istri loh ya. Anak itu bagian dari orang tua, tapi istri tidak bagian dari suami. Dalam arti biologis maksudnya. Gampangnya anak ini merupakan darah daging dari orang tua, tapi istri kan bukan. Tapi yang disebut oleh Allah itu suami istri, bukan orang tua sama anak yang mitsaqon ghalidho tadi. Nah, saya pernah mengungkapkan ada 3 rahasia Pak suami istri ini. 1, ada hubungan cinta, ringkes-ringkes saja Pak ya. 2, ada hubungan ekonomi. Saya rasa wajar kalau orang tua. Implementasinya cinta suami istri dengan orang tua mencintai anak beda. Nah ini yang ketiga ini Pak, yang penting. Suami istri itu dihalalkan hubungan seksualitas. Secantik-cantik apa anaknya itu, seganteng-ganteng apa anaknya, kalau bapak ibunya ini sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual, enggak tertarik. Wong anake dhewe kok. Tapi kalau suami sama istri memang harus ditumbuhkan nafsu libido. Ini ada bahasan lain lagi. Liaskunu itu sakinah itu maknanya supaya timbul nafsu libido. Maksud saya oleh Allah dalam surat An-Nisa disebut mitsaqon ghalidho karena ada ikatan itu tadi. Ekonomi, ada ikatan cinta, ada ikatan hubungan seksualitas yang dihalalkan bahkan bernilai ibadah. Nah begitu loh Pak maksudnya. Tapi anak nggak bisa. Makanya anak sama orang tua tidak disebut mitsaqon ghalidho. Wes. Sekarang panjenengan tak aturi perbandingan sekarang. Apa tadi Pak? Suami istri tadi disebut apa? Mitsaqon ghalidho. Surat apa tadi Pak? An-Nisa. Nanti jangan bersani sendiri. Insyaallah ya 21 ya. Sekarang saya mau perbandingkan ada lafal mitsaqon ghalidho yang sama di dalam Al-Qur'an. Sama-sama mitsaqon ghalidhonya. Tulisannya sama, bacaannya sama, makhrajnya sama, terjemahnya sama, beda pengeterapannya. Surat An-Nisa ini Pak, oleh Allah diterapkan antara suami dan istri. Lafal mitsaqon ghalidho itu tadi. Tetapi di surat yang lain, surat Al-Ahzab, ya, mitsaqon ghalidho diterapkan perjanjian itu antara Allah dengan para rasul. Coba gitu loh Pak. Ini suami sama istri, ini antara Allah sama rasul. Tulisannya sama, bacaannya sama Mas. Maksudnya apa? Kekuatan perjanjian suami istri ini kekuatannya selevel dengan kekuatan perjanjian antara Allah dan Rasul. Jadi kalau orang mau membina masyarakat, bangsa dan negara menjadi yang tentram, yang baik, dimulai dari rumah tangga. Ini dikuatkan tadi mitsaqon ghalidho. Tapi saya belum ke sihirnya. Nah, sekarang saya bacakan di surat Al-Ahzab ini Pak ya. Jangan titeni. Nanti ada berapa nabi dan rasul yang disebut dalam ayat ini Pak ya. Ayatnya begini. Wa idza khadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidho. Nah, ada mitsaqan ghalidhonya Pak. Berapa nabi? Loh, enggak jenengan titeni. Saya ulangi. Wa idza akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka. Nabi Muhammad enggak disebut nama, tapi kata ganti, bahasa Arabnya dhamir, kamu Muhammad. Wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Berapa? 5.
Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Nah, itu Pak, yang saya ambil kalimatnya ini. Masya Allah, di dalam Islam itu Allah menghargai hubungan suami istri itu perjanjiannya sekuat selevel dengan perjanjian antara Allah dengan para nabi. Jadi kuat sekali Pak. Maksud saya, namun demikian, nah ini yang penting Pak, namun demikian bisa dipatahkan dengan kekuatan apa? Sihir. Coba Pak. Makanya di dalam hadis bab berikutnya anwa'us sihir itu kata Rasulullah istanibu sab'al mubiqat. Jauhi 7 perkara yang merusak masyarakat. Salah satunya apa? As-sihru. Salah satunya. Nah sekarang tak tunjukkan salah satu model daripada sihir. Hadis Pak. Apa itu? Inna minal bayan la sihron. Sesungguhnya di dalam ungkapan dan kata-kata yang indah, yang bagus, terdapat di dalamnya apa yang disebut dengan sihir. Berarti kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, kata-kata yang menarik, kalau isinya tidak baik, bisa dipakai mensihir orang enggak? Ini Rasul yang memberikan warning, peringatan begitu. Bentar Pak. Oh kalau begitu orang kalau tidak hati-hati alat ini bisa dipakai mensihir orang enggak? Coba tak tanya panjenengan. Berdasarkan satu hadis inna minal bayan la sihron. Sesungguhnya terdapat kata-kata ungkapan yang bagus, yang indah, tapi isinya tidak bagus, itu termasuk di dalamnya disebut dengan apa? Sihir. Berarti alat ini bisa dipakai media untuk mensihir orang enggak? Kirim kata-kata yang enak, kirim gambar yang bagus, ya. Bicara sama-sama ini mohon maaf wajahnya bisa kelihatan, misalkan begitu. Naudzubillah min dzalik. Organ-organ yang lain bisa kelihatan lewat sini. Bisa Pak? Enggak tahu Ustadz, enggak pengalaman kok. Gitu jawabnya Pak ya. Jangan dijawab bisa, berarti pengalaman kalau bisa. Tapi tidak harus begitu Pak. Bayan itu salah satunya bisa disebut sihir. Ini yang ghairul hakiki, sihir yang ghairul hakiki. Tapi yang digunakan setan itu tadi yang hakiki, bisa merusak akal pikirannya manusia ini. Mohon maaf naudzubillah min dzalik, dan banyak kisah-kisah kasus-kasus di masyarakat seperti itu. Nun sewu, mohon maaf, orang enak-enak punya jabatan, misalkan begitu ya. Ada kasus kayak begitu. Orang enak-enak berumah tangga, tidak kurang sandang, tidak kurang pangan, anaknya sudah banyak, bagus. Karena ini ada sihir yang masuk. Ya. Maka di dalam Islam mitsaqon ghalidha tadi surat An-Nisa harus dilestarikan, dikuatkan. Ini saya aturkan panjenengan dengan harapan itu tadi loh, pengertian kepada kita bahwa sekuat-kuatnya perjanjian rumah tangga, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi di rumah tangga kita dan keluarga kita, bisa dirusak, dijebol dengan apa yang namanya dengan apa? Sihir. Makanya dimasukkan di tauhid Pak. Babu maja afis sihir. Di dalam bab ini yang dibahas masalah sihir. Salah satunya bayan. Loh Ustaz, di Quran kok ada yang disebut dengan bayan? Nah nanti dulu. Di Quran. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Bayan yang bayan di Quran ini ungkapannya bagus, kata-katanya indah, tapi maknanya juga bagus. Waduh Pak, saya sepertinya tersihir. Apa? Mendengarkan cuma 10 menit aja loh. Saya dari semula itu malas-malas, sekarang jadi gairah. Saking enaknya ngomongnya. Nah, itu terus bayan yang di Quran. Orang terangsang lalu dia bisa berbuat kebaikan, meningkatkan kualitas kinerjanya, macam-macamnya, diberi motivasi. Tapi kalau isinya enggak baik, 2 orang ngomong-ngomong dan sebagainya ya,
lalu tiba-tiba kemudian bisa enak omongannya luar biasa. Mohon maaf, ATM-nya bisa diberikan, nomor PIN-nya bisa diberikan. Naudzubillah min dzalik, kehormatannya bisa diberikan. Berarti kena apa ini, Pak? Sihir. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada panjenengan, saya dan kita semuanya, dan nanti bisa dilanjutkan di event yang berbeda lagi. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.